Kita semua pasti pernah melihat minimal sekali seumur hidup komedi seperti ini. Patrick, banana peel! Don't! What did you say? Seorang lempar kulit pisang, orang lain lewat, dan terjatuh. Ya, ini adalah sebuah komedi klasik. Dan mungkin kita hanya nganggap ini tuh hanya komedi biasa aja. Tapi sebenarnya teman-teman, pada akhir abad ke-19, hal ini beneran terjadi di Amerika Serikat. Karena pada saat itu Amerika dilanda yang namanya demam pisang, atau pisang tuh lagi trending banget di akhir abad 19 tersebut. Bahkan sampai disebut sebagai banana dogs di pelabuhan New York karena saking banyaknya keluar masuk pisang di pelabuhan tersebut. Dan hal ini secara gradually mengakibatkan masyarakat di Amerika Serikat memakan pisang dalam jumlah yang banyak, dan akhirnya kulit-kulit pisang itu berserakan. Hal ini menyebabkan komisaris polisi New York pada saat itu, Teddy Roosevelt, memberikan peraturan terhadap kulit pisang, di mana setiap warga negara New York yang membuang kulit pisang di jalan, dia akan dikenakan sanksi untuk menjaga ketertiban, karena saking sudah jadi fenomena sosial di US tersebut. Dalam demam pisang ini menimbulkan berbagai macam peluang dari trendingnya ini, karena kedepannya akan ada satu perusahaan dikdaya mega korporasi yang akan mengendalikan pasar Amerika Serikat terhadap pisang, dan perusahaan ini yang akan memiliki banyak agenda besar, mempengaruhi negara-negara yang ada di sekitar Amerika Serikat dan Amerika Tengah, mengakibatkan berbagai macam kejadian yang mungkin kita tidak akan pernah bayangkan, dan juga akan menghilangkan satu jenis pisang yang sangat enak dan sangat baik, yang menjadikan pisang ini sangat trending di Amerika Serikat di akhir abad ke-19 tadi. Jadi kedepannya kita akan membahas 3 agenda besar ini, yaitu kemunculan atau the rise of United Fruit Company atau El Pulpo. Kedua, kita akan membahas bagaimana korporasi besar ini akan menginjak-injak Amerika Tengah dan juga akan menghalalkan segala cara untuk melancarkan kepentingannya. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana keserakahan yang dia bangun, kerajaan yang dia bangun akan hancur karena ambisi yang mereka miliki sendiri. Tanpa pakai lama, di video ini kita akan bahas the rise atau kemunculan dari korporasi besar ini di cerita depan jendela. Awalnya, tanaman pisang ini berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti India, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, dari situ, pada abad ke-14 dan 15, kolonialisme menyebarkan tanaman ini yang dibawa oleh Portugis ke Karibia dan Amerika Tengah, yang mana kalau kita lihat dari peta, ini adalah negara-negara yang ada di wilayah tropis, karena memang pisang ini adalah tanaman tropis. Nah, dari situ ada 2 tokoh yang akan menjadi kunci penting dari terbentuknya perusahaan ini, yang kita sebut sebagai 2 pendiri. Namanya adalah Lorenzo Do Becker. Menurut The United Fruit Company.com, pada tahun 1870, Becker sedang dalam perjalanan pulang dari Jamaika, dan dia iseng untuk memuatkan 160 tandan pisang dari Jamaika ke kapalnya untuk dia bawa ke Amerika Serikat. Setibanya mereka di New Jersey, Becker menjual pisang-pisang ini di New Jersey dan menyebabkan atau mengakibatkan penjualan hingga keuntungan 1000%. Ketika penjualan pisang tersebut, Becker menyadari begitu besarnya potensi penjualan pisang ini. Dengan melihat peluang emas tersebut, akhirnya Becker membangun atau berambisi untuk membuat perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pisang ini. Sehingga di tahun 1885, dia akhirnya mendirikan Boston Fruit Company bersama dengan rekan bisnisnya bernama Jas Freeman. Dan dari sinilah terbentuk suatu company usaha dagang dari pisang yang dimiliki oleh Do Becker dan Jas Freeman bernama Boston Fruit Company.
Singkat cerita, perusahaan mereka sudah berjalan 2 tahun dan mereka merasa ingin memperluas market mereka. Dan pada tahun 1888, akhirnya mereka mendapatkan personil baru, yaitu Andrew Preston. Dan dengan kedatangan Andrew Preston, ambisi mereka untuk perluas market terpenuhi. Sehingga lengkap sudah personil yang mereka miliki, yaitu Jess Freeman, Lorenzo Dobecker, dan Andrew Preston dalam menjalankan bisnis pisang di Boston Fruit Company. Tapi dengan bergabungnya Andrew Preston, ternyata mereka masih memiliki satu masalah yang cukup besar. Mereka mempunyai market yang cukup besar, tapi mereka membutuhkan supply yang lebih stabil dan lebih banyak. Di saat yang sama, di Costa Rica, ada seorang kontraktor besar berasal dari Amerika Serikat yang bernama Henry Meigs. Dia mendapatkan kontrak besar dari Costa Rica untuk membangun rel kereta api. Dan akhirnya, proyek besar ini dialihkan ke keponakannya yang bernama Minor Cooper Cate. Minor Cooper Cate ini diminta oleh pemerintah Costa Rica untuk membangun sesuatu yang cukup besar, dan ya ini proyek yang agak mustahil sebenarnya. Karena pada saat itu, dengan lingkungan Costa Rica yang tropis dengan hutan-hutan Amerika yang cukup lebat, Cate ini dikontrak untuk membangun rel kereta api dari ibu kota, menembus hutan lebat menuju ke pantai. Tapi proyek ini adalah sebuah neraka, teman-teman. Kita paham betul bahwa daerah-daerah tropis pada abad 19 itu sangat rawan terhadap malaria. Menurut Alice Harry dalam The Tentacles of El Pulpo, hutan tropis yang hangat dan basah menjadi sarang malaria yang sangat berbahaya. Akibatnya, banyak pekerja yang meninggal dunia karena serangan malaria dan wabah penyakit di situ. Bahkan 3 orang saudara Cate sendiri pun meninggal dunia akibat serangan malaria di hutan hujan tropis ini. FYI, kan tadi kita udah tahu ya kalau ini tuh mega proyek yang besar banget. Nah, pembuatan rel kereta ini butuh banyak banget tenaga kerja kan. Cate ini dalam mengelola proyek, dia mencari efisiensi setinggi-tingginya. Dan efisiensi yang diambil adalah mengambil ribuan pekerja dari luar Amerika Tengah yang notabene dia itu pekerja-pekerja murah. Jadi dia mendatangkan pekerja-pekerja dari Karibia, khususnya Jamaika, dari Cina, dan juga dari New Orleans. Mereka dibayar sangat murah, dan ini adalah kejeniusan sekaligus kepicikan dari seorang Cooper Cate dalam menjalankan bisnisnya. Singkat cerita, dalam pembangunan ini, Cate di pertengahan pembangunan hampir bangkrut. Uang yang dia miliki hampir habis. Dan ini cukup aneh sebenarnya, karena ini adalah mega proyek. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Cate memutarbalikkan pikirannya bagaimana cara dia untuk memberi makan para pekerja, dan akhirnya dia terpikir, dia memutuskan untuk menanam pisang. Pisang ini memiliki 2 fungsi ke depannya. Yang pertama, untuk memberi makan para pekerja yang melakukan pembangunan rel kereta api ini, sehingga dia bisa menurunkan kos dari makanan para pekerja. Dan kedua, surplus dari pisang ini dia bisa bawa untuk dijual, dan akhirnya sisa penjualan itu dia bisa putarbalikkan untuk membiayai proyek rel kereta api tersebut. Dan akhirnya dengan kesuksesan Cate dalam mengelola pisang tersebut, akhirnya dia terjun ke bidang penjualan pisang dan dia membangun perusahaannya sendiri yang bernama Tropical Trading & Co. Dan akhirnya pasti lo bisa tebak apa yang terjadi, karena tadi perusahaan baker membutuhkan supply yang lebih stabil, sedangkan Cate membutuhkan market yang lebih luas dan lebih pasti. Akhirnya pada 30 Maret 1899, 2 perusahaan ini, Boston Fruit Company dan perusahaan Cate yang mempunyai suplai dan kereta api, melakukan merger. Dan pada saat itu akhirnya United Fruit Company lahir dan resmi terbentuk. A struggling railman in Central America partnered with the budding Boston Fruit Company to form the United Fruit Company.
The goal? Make the banana the cheapest fruit in the US. Perusahaan ini sangat besar dan berjalan selama bertahun-tahun. Di Amerika Tengah, mereka tidak dikenal dengan United Fruit Company atau UFC ini. Mereka memiliki julukan yang cukup unik. Dia bernama El Pulpo, sang gurita. Nama El Pulpo ini tidak mereka dapatkan hanya sebagai julukan doang, karena pengaruh mereka di Amerika Tengah khususnya, dan juga Karibia dan Amerika Serikat yang begitu besar, karena mereka mampu menguasai berbagai macam lahan, berbagai macam infrastruktur, bahkan dengan komunikasi, juga hubungan-hubungan mereka yang cukup erat dengan para penguasa, sehingga mereka memetaforakan perusahaan ini sebagai gurita dengan tentakel-tentakelnya yang panjang, mencengkram segala sisi untuk menguasai daerah-daerah tersebut. Dan disitulah kenapa mereka disebut El Pulpo. Tapi, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa UFC ini perlu untuk menguasai lahan-lahan, perlu menguasai jalan raya, perlu menguasai transportasi, dan juga komunikasi? Jawabannya hanya satu, yaitu demi pisang. Jalur dari distribusi Amerika Tengah ke Amerika Serikat itu cukup jauh. Ini beresiko kerugian bagi mereka. So mereka berpikir untuk mengintegrasikan keseluruhan jalur rantai pasok ini dan mereka kuasai sendiri. Blueprint tersebut menjadi sebuah sistem yang bernama integrasi vertikal. Dalam mewujudkan integrasi vertikal tersebut, pertama-tama mereka memerlukan sumber daya untuk menghasilkan pisang-pisang tersebut, yaitu tanah. Menurut paper Dr. Wiley, mereka menggunakan kontrak Kate Soto 1884 sebagai model atas kesepakatannya dengan pemerintah Costa Rica, di mana Kate setuju membangun rel kereta dan sebagai bayarannya, dia mendapatkan 800.000 hektar tanah, yang mana bebas pajak selama 20 tahun dan memiliki hak impor tanpa bea. Dan inilah kenapa dia bisa mengalami kebangkrutan saat pembangunan rel kereta api tersebut. Anyway, checklist pertama untuk mengabulkan integrasi vertikal ini selesai. Checklist selanjutnya adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi ini penting untuk melakukan distribusi hasil panen mereka dan untuk melaksanakan operasional yang akan berjalan selama produksi pisang ini. Menurut Eris Harry, saat merger, UFC memiliki 112 miles rel kereta api. 112 mile itu kalau kita convert ke kilometer, kurang lebih 182 km panjang. Lalu mereka juga menciptakan armada kapal berpendingin mereka sendiri yang bernama The Great White Fleet, dan mereka memiliki banyak armada yang mereka bisa punyai untuk mendistribusikan secara berkala hasil panen pisang mereka ke Amerika Serikat. Bahkan mereka punya perusahaan komunikasi sendiri, yaitu Tropical Radio Telegraph Company. Perusahaan ini mengontrol seluruh jaringan telegraf yang ada di Amerika Tengah. Dan dengan semua hal yang mereka punyai, rel kereta api, jalur komunikasi, serta juga kapal, bahkan ada satu hal lagi, mereka mempunyai kantor pemerintahannya sendiri. Dan kalau kita lihat, perusahaan ini menjadi negara di dalam sebuah negara. Dan faktor selanjutnya, transportasi dan komunikasi sudah terpenuhi. United Fruit created a transport monopoly in all major ports in the region. Efficiency and served as ready outlets for propaganda. Checklist selanjutnya adalah checklist yang paling penting, di mana mereka memerlukan sumber daya untuk menjalankan seluruh operasional yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu manusia. Kebun-kebun yang mereka miliki ini berada di tengah-tengah hutan yang antah berantah. Dan untuk menjalankannya, mereka membutuhkan ribuan pekerja untuk melaksanakan seluruh operasional yang ada. Sehingga, seperti yang Kate lakukan pada saat pembangunan railroad di Costa Rica,
dia mendatangkan puluhan ribu buruh untuk menjalankan operasional pisang tersebut yang berasal dari Karibia, khususnya Jamaika, Cina, dan juga tadi New Orleans. Pengambilan berbagai etnis dan ras ini sebenarnya bukan tidak sengaja mereka ambil, tapi untuk membangun suatu hal, yaitu communication barrier dan juga ketidakpercayaan satu sama lain. Karena dengan perbedaan ras dan perbedaan bahasa, satu sama lain mereka tidak akan mudah untuk terunifikasi dan melakukan serikat-serikat buruh. Dan ini adalah hal yang mereka inginkan, agar buruh-buruh ini tidak membangun serikat, sehingga melakukan tuntutan terhadap mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di paper milik Alice Harry, bahwa mereka sengaja mengimpor buruh yang beda bahasa agar tidak bisa bersatu dan berorganisasi. Kedua, sistem yang paling busuk lainnya adalah bahkan para pekerja ini pun nggak dibayar dengan uang yang real. Mereka membayar para pekerja ini dengan kupon, yang mana kupon ini nanti bisa mereka tukarkan ke toko internal dari perusahaan BFC ini. Meskipun mereka diberikan fasilitas seperti tempat tidur, asrama, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, tapi mereka di sini terjebak. Mereka belum menyadari bahwa mereka terdapat di sistem yang sangat jahat. Tapi apa mau dikata, mungkin orang-orang yang mendapatkan pekerjaan tersebut juga tidak ada pilihan lain, karena tidak ada pekerjaan atau 19,8 juta. Anyway, akhirnya semua checklist sudah terpenuhi. Tapi ada satu checklist lagi yang secara tidak tersirat sudah mereka bangun, adalah hubungan dengan para penguasa. Yang mana nanti ke depannya, faktor inilah yang menjadi faktor yang sangat besar bagaimana mereka bisa menguasai Amerika Tengah dengan begitu digdayanya, dengan tanpa tersentuh dan tanpa ada yang bisa mengganggu gugat. Oke, pada akhirnya kita sekarang sudah memahami bagaimana United Fruit Nation ini membangun dan terbentuk, bagaimana mereka membuat blueprint yang cukup besar dan cukup ambisius yang bernama integrasi vertikal, di mana mereka memiliki relnya, mereka kuasai kapal-kapalnya, mereka menguasai lahan-lahan yang ada di Amerika Tengah, mereka kuasai jalur komunikasinya, dan mereka menguasai para buruh. Dengan kekuatan dan blueprint yang sempurna ini, mereka menjalankan usahanya dengan sangat lancar. Tapi apa yang terjadi ketika para buruh-buruh yang dibodohi oleh sistem mereka ini akhirnya melawan dan menuntut untuk hak-hak yang harusnya mereka dapatkan? Apa yang terjadi ketika kedepannya sebuah negara ingin mendapatkan hak-hak mereka dari sebuah perusahaan yang mengambil lahan-lahan yang seharusnya tidak mereka miliki? Karena kedepannya kita akan membahas bagaimana ongkos yang sangat mahal, ongkos berdarah yang harus kita ambil dari kerajaan pisang ini. Bagaimana El Pulpo kedepannya akan menghalalkan segala cara untuk dan demi kepentingan yang mereka miliki, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah pisang. Kita akan bertemu di next episode, dan see you in the next story.